can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya tak takut menghadapi ancaman asing. Menurutnya, Iran sudah terbiasa dengan tekanan dan ancaman. Araghchi menambahkan, semakin banyak mereka mengancam, semakin mereka akan gagal. Iran juga tak khawatir dengan perang lanjutan menghadapi Amerika Serikat dan Israel. بنابراین امیدوار هستم که این لفاظی ها رو کنار بگذارند و رو به منطق بیارن و اگرچه هیچ امیدی نیست که به منطق رو بیارن و اینکه راه حل موضوع رو باید در جای غیر از میدان نظامی ببینن چون از این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. Sementara itu, Iran berencana menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk rencana mengenakan biaya kepada kapal yang menggunakan jalur tersebut. Iran mengklaim sistem baru ini sejalan dengan kedaulatan nasional Iran dan akan menjamin keamanan perdagangan internasional. Berdasarkan mekanisme baru ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat dari pengaturan baru tersebut. Dalam proses ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya. Rute ini akan ditutup bagi operator yang disebut Freedom Project. Biaya yang diperlukan akan dikumpulkan untuk layanan khusus. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar ancaman akan kembali membom Iran sambil menegaskan Iran tidak akan pernah mempunyai senjata nuklir. Sementara itu, saudara, Iran tetap menolak setiap tekanan asing dan balik mengancam akan menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk rencana mengenakan biaya kepada kapal yang menggunakan jalur tersebut. Pertanyaannya, apakah ini artinya semua upaya diplomasi tertutup? Kami membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, dan juga pengamat intelijen dan juga keamanan UI, Bang Stanislaus Rianta. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia melihatnya seperti apa? Karena kalau kita berkaca dengan semua pernyataan Trump, ini bukan pertama kalinya Trump akhirnya kembali mengeluarkan ancaman akan membom Iran jika menolak kesepakatan. Kalau ancaman ini Anda membacanya ke arah mana? Ya, berarti kemarin bertemu dengan Xi itu tidak dapat oleh apa-apa, tidak dapat oleh apa-apa ya, Mas Yasir. Karena kita berharap pertemuan Trump dengan Presiden Xi Jinping itu ada satu pembicaraan yang mengarah kepada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun dalam pertemuan tersebut kan banyak juga membicarakan mengenai poin-poin tarif dagang antara Amerika Serikat dan Cina, kemudian ada juga poin kerjasama teknologi. Tapi kita semua berharap bahwa di antara semua poin itu ada pembicaraan bagaimana Iran mau kembali ke round 3 untuk melakukan perundingan. Dan kembalinya dari Beijing ternyata sikapnya tidak berubah. Dan ini kita hitung sudah berapa kali ancaman. Artinya memang betul perkiraan saya bahwa Jinping itu bukan sosok presiden yang mudah ditekan, bukan sosok pemimpin yang mudah ditekan. Artinya memang permintaan dari Amerika Serikat ke Cina untuk menekan Iran itu tidak digubris. Itu nomor satu ya. Kemudian yang kedua artinya tidak ada satu kesepakatan yang bisa menghandle Iran. Baik dari Cina itu sendiri ataupun dari Amerika Serikat. Artinya Iran terus berjalan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terus melakukan serangan, dia juga akan membalas. Jika Amerika Serikat terus melakukan berbagai proyeknya di sekitar Hormuz, termasuk Freedom Project, dia juga akan melakukan satu keputusan lagi, yaitu sekarang diterapkan tarif yang lebih ketat lagi, begitu. Jadi artinya menurut Anda, Mbak Tia, ini karena hasil pertemuan dengan Xi
Xi Jinping tuh nggak, bahasa sederhananya nggak ada hasil begitu ya, sehingga Ya. Trump kembali menebar ancaman. Kalau dari Bang Stanis Ya. sendiri, pertanyaannya adalah menebar ancaman yang terbaru yang disampaikan Trump ini betul-betul nanti akan dilaksanakan, akan direalisasikan, atau hanya sekedar omong kosong? Ya omong kosongnya Trump kan bukan kali ini aja. Dari sejak pertama kan juga banyak omong kosong kan. Mau melakukan pendaratan, mau melakukan pasukan lintas udara, pendaratan darat. Ancaman lain omong kosong juga. Jadi saya lihat ini adalah kepanikan Trump ketika tidak berhasil merayu Cina. Dan Cina memang tidak bisa ditekan. Dan kita lihat bahwa di gestur-gesturnya ketika Trump datang ke Cina itu udah jauh sekali sebagai negara adik kuasa. Itu nampak sekali bahwa ada yang mengatakan seperti ngemis-ngemis ke Cina gitu. Tapi ternyata Cina kan nampak sekali cuek-cuek saja. Dibuktikan dengan tidak ada dokumen apapun, dokumen perjanjian apapun yang bisa dirilis. Jadi Trump saya kira panik kemudian melakukan ancaman. Tapi ancaman ini hanya ancaman saja saya kira. Terbukti malah kapal Gilafort ditarik kan. Ditarik. Betul. Ini sebenarnya ya sudah lama di Timur Tengah. Harusnya kalau mau ada ancaman ditambah dong itu armadanya kan. Ditambah armadanya, ditambah kapal induknya, tapi malah ditarik ini. Saya kira ini sebenarnya ancaman ini bukan masalah karena mau nekan Iran atau kecewa dengan Cina yang tidak dapat apa-apa, tapi karena ini adalah exit strategi dari Trump yang ingin meninggalkan Iran tanpa malu. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban kepada Amerika. Budget sudah besar sekali dikeluarkan, bahkan sudah over sekitar 70 triliun, jadi dari total 400 berapa menjadi 500 triliun, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apa sih hasil perang ini? Makanya kalau misalnya perangnya kalah kan mesti sangat malu dan menghadapi pemilu salah. Kemudian faktanya Iran tidak kalah dan Amerika pun tidak menang gitu. Jadi budget itu untuk apa? Makanya untuk menjaga permusuhan, menjaga suasana perang sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka ancaman terus dilakukan. Oke, jadi menurut Anda ini hanya sebatas ancaman saja, karena memang seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Stanis bahwa memang kapal induknya juga sudah ditarik, begitu ada informasi yang tadi juga kita sampaikan. Nah, kalau Anda melihat Mbak Tia, di sisi lain karena ini justru dari Irannya sendiri mengeluarkan apa bisa kita katakan mekanisme baru yang akhirnya membuat kita juga wah ini apalagi nih yang dikeluarkan oleh kebijakan disampaikan oleh Iran ini, termaksud soal bagaimana penetapan tarif kapal di Selat Hormuz. Ini Anda melihat sebagai bentuk perlawanan baru dari Iran? Ya, sebagai perlawanan baru, karena saya mengatakan beberapa kali bahwa memang Iran itu actionnya akan selalu mengikuti atau feedbacknya hanya akan mengikuti apa yang dilakukan Amerika Serikat. Misalnya Amerika Serikat melakukan double blokade, maka dia akan memperketat blokade juga. Kemudian tiba-tiba ada Freedom Project begitu yang akan mengawal kapal-kapal dari Timur Tengah ke berbagai kawasan. Maka Iran juga akhirnya mengeluarkan satu strategi baru atau satu keputusan baru bahwa semua yang melewati Hormuz harus melalui Iran, dan itu tidak berlaku untuk kapal-kapal yang di bawah Freedom Project. Artinya ini menggiring bahwa semua negara harus taat di bawah aturan Iran begitu. Siapapun itu, mau dari Uni Eropa, mau dari Asia, terutama Asia yang memang kebanyakan kapalnya melewati Selat Hormuz ini, artinya semuanya harus tunduk di bawah Iran. Jadi aturan ini juga merupakan bentuk respon pressure juga terhadap Amerika Serikat yang tidak ada sama sekali satu hal yang baru, misalnya dia menurunkan double blokade tidak. Kemudian yang kedua menarik 50%-nya misalnya dari instrumen militernya di kawasan Iran, di perairan Iran juga tidak. Kemudian kesepakatan uranium juga tidak juga dilakukan. Artinya ketika Amerika Serikat melakukan pressure, maka Iran akan melakukan pressure balik. Jadi dia hanya merespon, Mas Yasir, hanya merespon apa yang Amerika Serikat lakukan. Nah, menarik juga yang tadi disampaikan oleh Bang Stanis bahwa ini adalah salah satu ya dari sisi Amerika Serikatnya sendiri, ini adalah ancaman ini merupakan bagian dari exit strategisnya gitu, ingin mengakhiri perang tapi tidak mau terlihat kalah begitu. Nah, dengan adanya kebijakan ataupun penerapan baru dari Iran terhadap tarif kapal ini, menurut Anda membacanya Amerika Serikat akan mengambil langkah apa, Bang Stanis? Ya, saya kira permusuhan akan terus terjaga. Tapi ini saya lihat Amerika pelan-pelan mengurangi kekuatannya, kemudian dia akan kembali ke Amerika untuk Trump akan sibuk dengan urusan politiknya. Tetapi ini kan tidak bisa dibiarkan saja, maksudnya pulang-pulang begitu saja kan nggak mungkin kan. Itu akan habis muka Trump di warga negaranya. Makanya dia melakukan ancaman-ancaman ini. Ancaman-ancaman dilakukan untuk menjaga eskalasi permusuhan.
perang bisa berakhir, tapi ini eskalasi militer tetap terjaga. Nah, sebenarnya beberapa pakar sudah menyarankan, udah jeda saja antara perang ini dilakukan jeda tanpa batas waktu, supaya ada kesempatan untuk Amerika balik tanpa kehilangan muka. Sebenarnya itu yang diusulkan, tapi Trump itu tidak bisa ditebak, dan dia ingin menunjukkan superiornya di mata publik, ingin menunjukkan Amerika besar di mata publik. Tapi ini kan yang terjadi bukan seperti itu, dan ini sebenarnya ada kekhawatiran, ini dunia akan melihat Amerika yang akan berbeda. Jadi Amerika bukan lagi adik kuasa sekarang, terbukti tidak bisa mengalahkan Iran. Sementara dunia juga akan melihat sebagai negara yang beda juga, terbukti mempunyai ketahanan yang baik. Jadi pandangan dunia terhadap Amerika dan pandangan dunia terhadap Iran ini akan berubah pasca perang Amerika-Iran ini, yang akhirnya juga tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang jelas Amerika tidak bisa menang dan Iran juga tidak kalah. Jadi ini akan mengubah pandangan dunia dan pasti akan dikhawatirkan Trump, apalagi menghadapi Venezuela. Amerika tidak akan menang, Iran juga tidak kalah seperti kata Bang Stanis. Apalagi ini ada kebijakan pungut tarif kapal yang lewat Hormuz yang diterapkan oleh Iran begitu. Dari Mbak Tia sendiri melihat sebenarnya untung rugi bagi Iran dengan mekanisme baru ini apa sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Tia. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Stanis juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Cuaca berubah-ubah. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma. Double khasiatnya. Zing ada promo. Beli 12 sachet, ekstra 1. Lawan 3 jenis ketombe. Feel the double freshness. Zing, ketombe, no worries. Beli 12 sachet, ekstra 1. Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu. Ultra Flu, Nurut ya? Tegasan. Dengan kemasan baru. Fresh and Natural Special Edition BT21 is back. Ada wangi baru. My Unifresh, wangi teh jasmine, fresh and pretty. Look, Fresh and Natural Special Edition BT21. Be fresh, spread more love. Wingscare. Indis ekonomi, terus gerak kejar rezeki. Nyeri otot lagi. Minum Neoremasil. Andalanku juga, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal ini. Nyeri keram kebas kesemutan, Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Gue Ariel, gue pilih mie sedap karena inovatif dan berani beda. 20 tahun full innovation. Cube-nya makin banyak, I love it. Nih gue approve banget sih. Mie sedap goreng, terasa sedapnya dari suapan pertama. Dari Wings Food. Aduh, sakit pinggang solusi praktis minum Oskadon SP. Awas ngantuk. Oskadon SP, nggak bikin ngantuk. Let's go, udah oke nih. Aduh, nyeri keram kebas kesemutan. Nyeri disertai 3K, minum Oskadon SP Neuro. Oskadon SP dan Oskadon SP Neuro aktif redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, dan nyeri sendi, gone. Let's go, pancen oye! Kalau kita melihat kebijakan Iran dalam memungut tarif di kapal yang melewati Selat Hormuz sebagai respons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi menurut Mbak Tia sendiri, selain hal tersebut, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan dari Iran akhirnya menerapkan kebijakan ini? Terlebih kalau kita lihat ini tidak semua negara dikenakan tarif, karena ada beberapa negara sahabat yang menjalin kerjasama dengan Iran bahkan dibebaskan dari tarif tersebut. Ya, saya melihatnya ada dua, Mas. Pertama adalah berkaitan dengan Iran juga saat ini posisi ekonominya
tidak baik begitu ya. Jadi bukan Amerika Serikat saja yang mengeluarkan budget cukup besar dalam perang ini, tapi Iran juga di bawah sanksi Amerika Serikat selama puluhan tahun itu sudah cukup menggerus kondisi keuangan Iran, kemudian ditambah lagi dengan perang saat ini, dan tentu ini menjadi income untuk Iran sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan strategi geopolitiknya Iran karena ternyata Selat Hormuz ini adalah paling vital, dan saya melihat bahwa dengan melakukan strategi Selat Hormuz ini Iran cukup signifikan ya, bisa menekan Amerika Serikat, di mana negara-negara aliansi Amerika Serikat yang biasanya join dalam setiap perang ternyata tidak join, ternyata mundur mereka semua, dan strategi ini cukup bagus untuk diterapkan pada perang Iran Amerika Serikat ini. Jadi Iran akan melanjutkan strategi ini, bahkan memperketat. Artinya dia juga akan mempressure negara-negara untuk harus bersama Iran. Tidak ada pilihan lain. Kalau misalnya mau aman energi security-nya, kalian harus join dengan saya, maka saya akan bebaskan begitu. Kalau misalnya kalian netral, maka harus bayar. Nah, ini adalah satu strategi geopolitik saya pikir yang cukup cerdas, dan itu satu-satunya jalan yang dimainkan Iran saat ini adalah Hormuz. Baik, kalau seandainya Iran betul-betul menganggap penarikan tarif ini sebagai salah satu strategi tidak hanya ekonomi tapi geopolitik, yang menarik adalah apa langkah yang diambil oleh Amerika Serikat merespon strategi ini. Apa yang Anda baca, Bang Stanis? Ya, sebenarnya kita kembali ke Iran sebentar. Kalaupun kita menjadi Iran pasti akan melakukan hal yang sama sih. Perlu recover juga setelah perang. Kemudian juga perlu ingin menjaga geopolitik. Saya setuju dengan Mbak Tia tadi. Nah, apa yang dilakukan Amerika? Amerika pasti akan melakukan ancaman-ancaman supaya itu tidak terjadi. Ini kan berarti kalau itu terjadi, ini kan berarti rapot buruk yang ditinggalkan oleh Amerika. Amerika akan cemooh oleh banyak negara. Ini gara-gara Amerika akhirnya akan membuat susah banyak orang gitu. Tapi saya yakin salah satu pembicaraan ketika ketemu kemarin dengan Cina, salah satunya adalah membahas hal ini sebenarnya. Beberapa sumber informasi mengatakan hal tersebut supaya Hormuz segera dibuka, kemudian perdagangan segera dibuka. Tapi kan tidak mudah mengatur Iran. Iran juga mempunyai hak untuk mengatur Hormuz itu. Nah, harusnya Amerika kalau memang tidak mau terjebak dalam situasi ini, dia mulai merangkul banyak negara untuk membuat Hormuz bisa lancar lagi. Tapi kan tidak semua orang, tidak semua negara mau diajak. Cina yang besar juga tidak mau. NATO apalagi. NATO itu tidak ikut. Karena NATO tahu konsekuensinya ketika ikut dalam perang ini. Iran itu punya peluru kendali yang mampu 5.000 km. Sementara negara-negara NATO itu jaraknya dari Iran hanya sekitar 4.000. Jadi mereka khawatir juga kalau ikut-ikut nanti Iran bisa melakukan serangan. Jadi Amerika dalam posisi terjepit. Amerika itu sekarang tinggal pulang saja sebenarnya. Ketika dia pulang, maka Iran juga tidak akan melakukan apa-apa. Amerika tidak menyerang, maka Iran tidak menyerang. Itu yang sehingga seperti kata Anda tadi, Iran terutama Donald Trump ini sedang memikirkan bagaimana exit strategis yang baik dalam perang ini ya. Nah, terkait dengan penerapan tarif ini, kalau Mbak Tia melihatnya respons, tentu kita masih menunggu respon dari negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara yang berkepentingan. Menurut Anda mereka akan merespon seperti apa dengan mekanisme baru ini? Saya pikir kalau itu tidak merugikan nasional interestnya mereka akan diam. Selama ini juga Gulf countries, negara-negara Teluk juga melakukan aksi diam begitu ya. Walaupun ada dua negara, Kuwait dan Saudi Arabia membuka pangkalan militer Amerika Serikat, tapi sampai saat ini tidak ada action apa-apa. Jadi artinya mereka semua mencari aman begitu, Mas Yasir. Jadi kalau tidak menyentuh kepentingan ekonomi mereka akan diam, tidak mempertunjukkan pro terhadap Iran ataupun Amerika Serikat. Dalam hal ini posisi Amerika Serikat betul-betul sendirian. Saya setuju dengan Pak Stanis, sebaiknya pulang. Pulang itu bukan berarti kalah dan tidak terhormat. Justru kalau Amerika Serikat pulang dengan menyebutkan demi perdamaian, begitu kan bisalah Trump itu bisa mengatakan apapun begitu ya. Supaya ya tadi pulang tanpa malu itu. Demi perdamaian, demi energi dunia, demi ya bisa dia katakan apapun, itu justru lebih terhormat daripada memaksakan terus ada di wilayah orang lain, kemudian Iran juga tidak terbukti membuat senjata nuklir. Saya pikir publik internasional lebih respect demikian. Jadi kalau untuk menjaga martabat Amerika Serikat bukan harus nampak menang secara kekuatan militer atau membombardir Iran, bukan. Justru dengan membombardir
Amerika Serikat di mata publik internasional semakin turun dilihatnya begitu ya. Tapi justru dengan mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat kembali karena demi kepentingan energi dunia, demi menjaga perdamaian, itu saya pikir dunia internasional akan lebih respect dengan cara seperti itu. Meskipun selama ini kita belum pernah ya Mbak Tia mendengar apa yang disampaikan Trump seperti itu, karena terbaru tetap saja Trump mengancam Iran jika tidak ada kesepakatan. Yang menarik, saya minta tanggapan dari Bang Stanis ini, sebenarnya Amerika Serikat sendiri terutama Donald Trump itu masih punya opsi tidak sih untuk kayaknya jalur negosiasi ini masih bisa berpeluang, karena kalau kita lihat yang terbaru Menteri Dalam Negeri Pakistan ini juga datang ke Iran. Ya, negosiasi pasti berjalan. Kapan hampir 24 jam mungkin berjalan. Karena diplomasi antara Amerika, Iran dibantu Pakistan dan Cina pasti berjalan. Ini saya sebenarnya ya sepakat. Amerika kan sebenarnya bisa mengatakan bahwa kami telah menang gitu aja. Kami telah menang, kemudian bahwa kami sudah memeriksa soal nuklir, kemudian kami telah memberikan pelajaran pada Iran, maka pulang, selesai itu. Walaupun Iran juga bisa mengatakan kami tidak kalah gitu kan, tapi itu perlu dilakukan, dan karena diplomasi akan menjaga hal itu sebenarnya. Pasti input informasi sudah diberikan kepada Trump, diberikan kepada Iran, dan ini sebenarnya tinggal menunggu saja apa yang akan dilakukan. Tapi saya sepakat bahwa apapun yang akan dilakukan Amerika ketika itu merugikan Iran, Iran akan membalasnya. Membalas dengan setimpal. Makanya apa yang dilakukan itu kan kayak setara. Iran nampak lebih menjaga adab sebenarnya dalam perang ini. Ketika dia dibalas diserang oleh Amerika, dia akan melakukan apa itu seimbang. Jadi langkah terbaik sebenarnya ya Trump adalah pulang, entah itu mau mengatakan jeda tanpa batas waktu atau mengatakan telah menang. Saya kira itu yang paling baik sih. Kita kan tidak pro Iran, tidak pro Amerika, kita pro perdamaian, kita pro kemanusiaan ya. Jadi yang terbaik. Ini yang jadi kesepakatan kita ya Mbak Tia dan juga Bang Stanis ya. Tentu saja kita adalah pro perdamaian, tidak ada lagi perang di Timur Tengah, dan kedua negara ini bisa mengambil kesepakatan ataupun langkah strategis sehingga tidak terjadi lagi perang di Timur Tengah ini. Kita nantikan nih seperti apa eskalasi kedua negara di sana. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kitia dan juga Bang Stanislaus Rianta telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi 238 calon haji kloter 21 JKG asal kota Cilegon diberangkatkan menuju asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang. Haru keberangkatan jemaah diiringi isak tangis keluarga yang mengantarkan jemaah. Kompas Petang juga menyoroti soal petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi sapi kurban seberat 630 kg yang tercebur ke dalam saluran air di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cuaca berubah-ubah. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma. Double khasiatnya. Zing ada promo. Beli 12 sachet, ekstra 1. Lawan 3 jenis ketombe. Feel the double freshness. Zing, ketombe, no worries. Beli 12 sachet, ekstra 1. Gimana sih rasa spesial buat lo? Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Real sedapnya. Resep baru dengan rempah pilihan, kuah makin kental, rasanya makin spesial. Mie-nya kenyal maksimal, gurih karinya makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Cobain deh, resep baru mie sedap kari kental spesial. Karinya makin spesial dari Wings Food. Indis Ekonomi terus gerak kejar rezeki. Nyeri otot lagi. Minum Neo Remasil. Andalanku juga, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal ini.
nyeri keram kebas kesemutan. Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga